jumhur ulama. Pendapat kedua mengatakan, dan ini adalah pendapatnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kata penulis kitab, wa dhahaba al-Imam Malik ila adam istihbabihi li adam dzikrihi fi hadits musii salatahu. Imam Malik berpendapat doa istiftah atau doa iftitah bukan sunnah. Tidak disebutkan dalam haditsnya orang yang salah di dalam salatnya. Sudah tahu dalil tentang orang yang salah dalam salatnya? Orang yang masuk datang kepada Nabi beri salam. Apa kata Nabi? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu salat lagi. Kamu itu sebenarnya belum salat. Diulang lagi 3 kali sampai akhirnya nyerah. Minta diajari tata cara salat yang benar. Dan di tata cara salat yang disebutkan di situ tidak disebut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama 'allama bil fara'id faqat wa hadha laysa minha. Kata Imam An-Nawawi mengomentari perkataannya atau pendapatnya Imam Malik. Ya. Jadi ulama mengomentari perkataan ulama. Imam Nawawi mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut yang tadi mengajari orang yang salat, itu Nabi mengajari yang wajib-wajib saja, yang fardu-fardu saja di dalam salat. Nah, sehingga doa iftitah kenapa tidak disebutkan di dalam situ? Karena iftitah memang bukan fardu salat, tapi dia sunnah. Sunnah apa? Sunnah dari salat. Sunnah salat. Bisa dipahami jemaah sekalian? Jadi Imam Malik berpendapat tidak disyariatkan karena tidak disebutkan dalam hadis orang yang salah dalam salatnya. Dikomentari oleh ulama yang lain, di antaranya Imam Nawawi mengatakan hadis itu menceritakan bahwasanya Nabi mengajari fardu-fardu salat yang apabila ditinggalkan tidak sah salatnya. Sehingga jelas Nabi tidak menyebutkan tentang doa istiftah atau iftitah, karena memang doa istiftah atau iftitah bukan fardu salat, tapi dia sunnah salat. Apalagi sunnah salat tadi? Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Itu. Bisa dipahami? Bisa? Insyaallah. Baik. Jadi yang benarnya adalah doa istiftah atau doa iftitah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalilnya apa? Di sini diriwayatkan dari Anas Ibni Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Muslim nomor 399. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar kanu yastaftihuna as-salata bilhamdilillah. Dalil lain yang dipakai oleh Imam Malik yang mengatakan bahwasanya doa istiftah atau iftitah tidak disyariatkan adalah haditsnya Anas bin Malik dalam riwayat Imam Muslim, di mana kata Anas, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar dan juga Umar, mereka membuka salatnya dengan alhamdulillah. Artinya apa? Langsung Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak disebutkan doa istiftah di situ. Ini dalil yang dipakai juga oleh Imam Malik tadi. Maka dikomentari lagi oleh para ulama. Kata para ulama, wala dalila lahu aidan. Haditsnya Anas bin Malik ini juga tidak bisa dijadikan alasan untuk hal tersebut. Kenapa? Wa dzalika annahum kanu yaqra'una al-Fatihata qabla as-surati wa laysa al-maqsudu annahum la ya'tuna bi du'a'il istiftah. Karena mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan juga Umar itu menjelaskan bahwasanya mereka membaca surah Al-Fatihah sebelum surah yang lain. Bukan maksudnya mereka tidak membaca doa istiftah. Nah, ini bisa dipahami jamaah sekalian? Bisa? Baik, insyaallah. Sehingga kesimpulannya saja, yang benarnya adalah doa istiftah atau iftitah disyariatkan di dalam salat kita, sehingga jangan dilupakan, dibaca.
Nah, dibaca. Baik, kita sudah tahu hukumnya doa istiftah. Sekarang adalah apa doa istiftahnya? Baik, kita sebutkan beberapa doa di sini yang dibawakan oleh penulis kitab. Ada 6, tapi 2 yang paling masyhur, dan kita akan jelaskan mungkin satu saja yang paling masyhur dari doa itu. Supaya apa? Supaya kita membaca doa istiftahnya tidak sekedar membaca, tetapi tahu maknanya, sehingga bisa ditadabburi, sehingga semakin sempurna pula lah salat kita. Baik, hadits yang paling sahih yang berkaitan dengan doa istiftah atau doa iftitah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam riwayat As-Sahihain Imam Al-Bukhari nomor 744 dan Imam Muslim nomor 598. Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati sakata hunayatan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri bertakbir untuk salat, beliau diam sejenak. Nah, ini berarti kalau imam itu, Pak, jangan langsung baca Al-Fatihah saja, diam sejenak. Diam sejenak. Fakultu, maka aku bertanya pada Nabi. Nah, ini Abu Hurairah saking semangatnya terhadap ilmu, ada sedikit saja yang dia lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung nanya, langsung bertanya. Sehingga ini harus kita tiru jamaah sekalian, apalagi berkaitan dengan ibadah, harus banyak-banyak bertanya. Ya, jangan kalah dengan sahabat Abu Hurairah. Dan tadi malam saya jelaskan Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadits. Berapa banyak? 5.374 riwayat. Hanya dalam waktu 3 tahun. 3 tahun dia belajar pada Nabi, menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Menandakan beliau sangat bersungguh-sungguh untuk belajar, tidak menyia-nyiakan waktunya. Sehingga pernah beliau kelaparan sampai guling-guling hingga dikira kerasukan, diruqyah dia. Apa kata Abu Hurairah? Laisa alladhi tarah innama huwal ju'. Tidak seperti yang kalian lihat, saya guling-guling begini karena lapar saja. Karena lapar. Cipuruk duduk sehingga guling-guling. Ini semangatnya beliau dalam belajar. Baik, kita sebutkan. Kata Abu Hurairah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi bapakku, engkau dan juga ibuku wahai Rasulullah. Ara'aita sukutaka baina takbiri wal qiraah. Bagaimana menurutmu dengan diammu di antara takbir dan juga qiraah, yaitu Al-Fatihah? Apa yang kau baca di situ? Di sini menunjukkan bahwasanya perhatiannya Abu Hurairah kepada Nabi. Karena beliau perhatikan betul ada yang dia baca oleh Nabi ini. Tidak mungkin diam. Karena seandainya Nabi diam, pasti apa? Abu Hurairah akan mengatakan, Mada sakitun ya Rasulullah. Kenapa engkau diam di antara takbir dan Al-Fatihah? Kan begitu. Tapi di sini justru Abu Hurairah mengatakan, bagaimana menurutmu? Apa yang engkau baca di antara takbir dan qiraah? Fama taqulu, apa yang kau baca? Maka Rasulullah menjawab, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal bagh. Nah, ini hadits yang paling sahih berkaitan dengan istiftah. Insyaallah dihafal ya. Kalau tidak dihafal, dihafalkan segera. Nah, kata para ulama, wa hadza asahhu minal hadits alladhi fihi istiftah. Ini adalah hadits yang paling sahih yang berkaitan dengan istiftah. Nah, kita baca. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat." Allahumma ba'id
baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Di sini dulu kita potong baru kita jelaskan sedikit-sedikit. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar Allah menjauhkan antara diri Nabi dan juga kesalahannya sebagaimana Allah menjauhkan antara timur dan barat. Kenapa di sini antara timur dan barat, bukan antara Limbun dan Gentungan? Ya. Dikarenakan antara timur dan barat itu ghayatu ma yubaligu fihi nas, adalah puncak yang paling jauh ketika kita minta dijauhkan dari sesuatu. Seperti kita mengatakan antara langit dan bumi. Tena munjura tengahna. Pokoknya ia menjauh paling bela. Sehingga di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar dijauhkan antara kesalahan dia dengan dirinya sejauh timur dan barat, artinya jangan sampai dipertemukan. Gitu ya? Bisa dipahami jamaah? Nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya ba'id baini wa baina fi'liha bihaitsu la af'aluha. Jauhkan aku dengan kesalahan tersebut sampai-sampai aku tidak pernah mengerjakannya. Meminta kepada Allah agar jangan sampai kita berbuat kejelekan jamaah. Itu maknanya. Makna yang kedua, wa ba'id baini wa baina uqubatiha. Jauhkan saya dengan kesalahan saya, artinya hukumannya. Kalau memang kita terjatuh pada dosa, jangan sampai kita diberi hukuman. Artinya minta diampuni jamaah sekalian. Jadi ada dua kemungkinannya. Kita minta dijauhkan antara kesalahan kita dengan diri kita antara timur dan barat. Maksudnya yang pertama, agar jangan sampai melakukan perbuatan kejelekan. Yang kedua, kalau sampai berbuat kejelekan, jangan sampai dipertemukan dengan hukumannya. Artinya minta diampuni kita dengan kesalahan kita. Subhanallah. Dalam maknanya ini jemaah. Sehingga harus kita tahu makna daripada doa istiftah ini. Jangan sampai cuma sekedar baca, langsung lek babi. Iya, jadi kita pahami. Baik. Ini bagian yang pertama, yaitu apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Penggalan berikutnya, Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Artinya, ya Allah, sucikanlah aku dari kesalahanku sebagaimana baju putih itu disucikan dari kotoran. Nah, maksudnya di sini jamaah sekalian adalah apabila kita telah melakukan dosa. Nah, ini pasti manusia juga pasti berbuat dosa. Kalau kita terjatuh pada dosa, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disucikan dari dosa tersebut. Sebagaimana baju putih kalau tersentuh kotoran, noda, maka diminta agar kembali putih. Nah, kenapa di sini disebutkan baju putih? Karena kata para ulama, li'annal abyadha huwa ashaddu ma yu'atsiru fihi al-wasakh. Karena sesuatu yang paling paling bisa membekaskan suatu noda. Iya, jadi dipilih baju putih di dalam lafaz hadits tersebut. Karena yang namanya warna putih, mana nutena jadi sangajai ramah saja. Iya, apalagi pun disangajai memantungi. Nah, oleh karenanya kenapa pada musim asyita, yaitu pada musim dingin di Arab sana, kalau musim kali ternodai. Ini jamaah sekalian. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari yang namanya agar minta disucikan ketika kita terjatuh dalam maksiat, dalam dosa-dosa taib. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ksilni min khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahanku dengan air, dengan salju dan juga air dingin. Perhatikan di sini jamaah sekalian. Kenapa dipilih di sini ada tambahan air, ada tambahan salju dan juga air dingin? Perhatikan kata para ulama.
Di antaranya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, gimana cara memulainya ya? Jadi kita mulai dari awal ya, bahwasanya yang pertama tadi adalah kita minta dijauhkan. Yang kedua adalah kita minta disucikan. Yang ketiga ini adalah ketika sesuatu itu disucikan jamaah, itu pasti ada bekasnya. Jadi misalnya ini kita tisukan begini, pasti ada bekasnya yang tertinggal. Oleh karenanya di sini Nabi mengatakan, cucilah aku dengan air, agar bekasnya tadi itu bisa dihilangkan, karena air itu adalah mutahhir yang bisa menyucikan sesuatu, termasuk dosa jamaah. Nah, kemudian kenapa dingin? Ini maksudnya adalah untuk membersihkan, sedangkan salju dan juga air dingin itu untuk mendinginkan pengaruh daripada dosa kita di neraka. Bisa dipahami jamaah sekalian? Bisa? Atau terlalu putar-putar kini? Tidak aja? Iya, pakai pentetri. Baik, ini jadi saya ulangi, bagi yang belum hafal harus dihafalkan ini karena doanya Masya Allah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan kesalahanku sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat, dan sucikanlah aku dari kesalahanku sebagaimana baju putih itu disucikan dari kotoran. Kemudian yang paling terakhir, Allahumma ksilni, ya Allah cucilah aku min khotoyaya, dari kesalahanku dengan air, wasalji wal barad, dan dengan salju dan juga air dingin. Maksudnya adalah untuk mendinginkan api neraka, karena yang namanya dosa ada bekasnya dengan neraka, pasti dihukum kita di neraka. Tetapi kita memohon kepada Allah agar didinginkan neraka itu dengan salju dan juga air dingin. Bagus maknanya atau tidak? Bagus sekali, sehingga kalau dibaca ini mulai nanti sholat isya, datangkan makna-maknanya supaya sholat kita bertambah khusyuk. Baik. Ada pertanyaan di sini yang mungkin muncul. Ini dibaca oleh siapa? Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, berarti Nabi punya kesalahan berarti? Apakah Nabi itu melakukan dosa? Karena di sini Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, jauhkanlah aku dengan kesalahanku. Dan ini diucapkan oleh siapa? Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi punya salah ini. Ditambah dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 19. Apa kata Allah? Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Minta ampunlah kepada Allah atas dosamu. Khitabnya siapa? Nabi Muhammad. Minta ampunlah kepada Allah atas dosamu dan dosanya orang-orang yang mukmin dan mukminat. Baik. Apakah Nabi punya dosa? Punya dosa. Masya Allah. Baik. Disebutkan karena di sini panjang sekali kesimpulannya, kata para, mungkin saja Nabi punya dosa. Mungkin. Makanya kata Syekh Muhammad ibn allati bainahu ay bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina rabbih hadhihi qad taqa'u minhu. Nah, kesalahan antara diri Nabi dan Allah Subhanahu wa taala qad taqa'u. Qad masuk pada fi'il mudhari menandakan mungkin, terkadang, mungkin saja terjatuh dalam dosa. Tapi jamaah, walakinnaha khotoya shaghirah. Tetapi kalaupun Nabi melakukan dosa, pasti dosanya itu dosa kecil, tidak mungkin dosa besar. Tidak mungkin, mustahil. Nah, pasti dosa kecil. Baik. Dosa Nabi dosa kecil kalaupun Nabi melakukan dosa. Dosa yang kecil ini tukaffar, diampuni. Naam, wa qad ghafarallahu ma lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Karena Nabi sallallahu untuk Nabi kesalahannya yang telah berlalu dan yang akan datang dan yang telah berlalu.
sehingga menjadi suci kembali. Maksum sudah. Nabi maksum dari dosa. Bisa dipahami? Jadi kalaupun Nabi melakukan dosa, pasti dosanya itu sangat kecil. Sudahlah kecil, pasti diampuni. Sehingga seperti orang yang tidak melakukan dosa, sehingga Nabi maksum dari. Kata beliau, kana yaqulu ba'da takbiratil ihram. Nabi SAW dulu ketika selesai dari takbiratul ihram, beliau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 399. Jadi Nabi mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika. Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji untuk engkau ya Allah. Kemudian maha berkah namamu ya Allah, maha tinggi kebesaranmu, dan tidak ada ilah atau sesembahan selain dirimu. Nah, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi dalam riwayat Imam Muslim sanadnya ada inqita'. Apa itu inqita'? Terputus. Nah, tetapi Imam Al-Baihaqi menyebutkan dengan sanad yang bersambung, sehingga jadilah riwayat ini riwayat yang marfu' sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang kedua. Doa yang ketiga diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna rajulan jaa'a fadakhala as-saffa wa qad hafazahu an-nafsu faqala. Anas mengatakan ada seseorang masuk ke dalam shaf. Setelah dia masuk ke dalam shaf, maksudnya mulai sholat, jiwanya itu menghasut dia, artinya digodai oleh jiwanya. Maka sahabat ini mengucapkan apa? Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fihi. Apa doanya? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ini doanya. Ketika Nabi SAW selesai dari sholatnya, beliau bertanya pada para sahabatnya, ayyukumul mutakallimu bil kalimat? Apakah di antara kalian ada yang mengucapkan satu kalimat? Maka kaum tadi itu diam sampai diulangi lagi, sampai sahabat itu mengatakan, jitu wa qad hafazani nafsu faqultuha. Saya datang masuk shaf, tapi jiwaku itu nagoda ya. Iya, nagoda ya jiwaku. Maka saya mengucapkan tadi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Maka apa kata Nabi? Wa qad ra'aitu 12 malikan yabtadirunaha ayyuhum bi raf'iha. Sungguh saya melihat 12 malaikat berebut. Kalimat tadi yang diucapkan sahabat, berebut para malaikat untuk mengangkatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini sudah 3 ini. Sudah 3 doa iftitah. 3 ini saja kalau kita bisa ganti-ganti ini sudah banyak ya. Sudah banyak. Yang keempat ini subhanallah agak panjang ini. Masih ada berapa menit? Masih panjang? Masih. Oh ya, masih ada. Baik. Kemudian doa iftitah yang keempat diriwayatkan dari Ali radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Muslim nomor 771. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati kabbara. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu kalau berdiri untuk salat beliau bertakbir. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wajahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ya, aku menghadapkan wajahku untuk yang menciptakan langit dan bumi, hanifa, dalam keadaan lurus, dan aku bukan termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Sesungguhnya salatku dan juga sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam yang tidak ada sekutu baginya.
Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Karena seperti itulah aku diperintah dan aku bagian dari kaum muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta. Ya Allah, engkau adalah al-malik, yang menguasai dan tidak ada sesembahan selain engkau. Anta rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Zalamtu nafsi wa taraftu bidambi. Sungguh aku telah menzalimi diriku dan aku mengakui kesalahanku. Faghfirli dhunubi jami'an, maka ampunilah aku seluruhnya. Innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Wahdini li ahsanal akhlaq. Ya Allah, bimbing aku agar bagus akhlakku. La yahdi li ahsaniha illa anta. Karena tidak ada yang bisa memperbagus akhlak kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Palingkanlah dariku kesalahan-kesalahanku, karena tidak ada yang bisa memalingkan kesalahan kecuali engkau. Labbaika, ya Allah, labbaik wa sa'dika wal khairu kulluha fi yadaik, dan seluruh kebaikan itu berada di tanganmu. Wasyarru laisa ilaik, dan seluruh kejelekan tidak ada untukmu. Engkau tidak pernah berbuat kejelekan, ya Allah. Ana bika wa ilaik. Ya, aku untukmu dan hanya untukmu. Wa tabarakta wa ta'alaita. Maha tinggi engkau, maha berkah engkau, dan maha tinggi engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku beristighfar dan bertobat kepadamu. Ada yang hafal ini? Hah? Subhanallah, panjang ya, Masya Allah. Kalau memang kita mampu menghafalnya, dihafalkan kalau mampu. Baik. Kemudian doa yang berikutnya, doa yang kelima, diriwayatkan dari Asim ibn Humaid rahimahullahu taala. Riwayat Imam Abu Dawud nomor 766. Di mana Asim ibn Humaid ini bertanya kepada istri Nabi, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, tentang apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam, doa istiftah ketika salat malam. Maka langsung saja doanya. Doanya itu adalah Allahumma ufirli wahdini warzuqni wa'afini. Ya Allah, ampunilah aku, berilah hidayah kepadaku, dan berikanlah aku rezeki serta sehatkanlah aku. Pendek, ini yang paling pendek mungkin ya. Tapi ini ketika sholat malam. Allahumma ufirli wahdini warzuqni wa'afini. 4 permintaan, Masya Allah. Terakhir, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya ketika salat malam, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfila fatirus samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdi lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Dan 6 doa ini artinya bukan cuma ada 6, banyak doanya, tapi yang bisa kita sebutkan saja 6. Ini saja kalau kita bisa hafalkan semua, Masya Allah. Kalau tidak bisa semua, paling minimalnya 1. Paling minimalnya 1, yaitu yang paling pertama tadi, karena itulah yang paling sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Pembahasan kita yang berikutnya, jamaah sekalian. Kang ini ada 6 tadi doa ya. Dan doa iftitah yang lain masih banyak, tapi tidak disebutkan di buku ini. Kata penulis kitab, ma huwal ahsanu min hadhil anwa. Dari 6 tadi itu, mana yang paling bagus untuk kita dibaca? Kan begitu, orang itu kan syariah mau paling puria, paling asipakah, paling anyamah, kan kamanya. Nah ini diberikan pertanyaan. Dari 6 doa tadi yang semuanya insya Allah sahih, yang mana yang paling baik, yang paling bagus untuk kita amalkan? Kalau yang paling sahih semuanya sahih, tapi yang paling sahih yang pertama tadi ya, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaq. Tapi yang mana yang paling bagus ini, maksudnya pengaruhnya pada diri kita. Yang mana yang paling bagus itu maksud saya ini. Maka kata para ulama,
Warrajihu ma rajjahahu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di antara pendapat para ulama yang paling kuatnya adalah apa yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mardawi. Imam Al-Mardawi ini ulama ashab Hanabilah. Dalam kitabnya Al-Insaf jilid kedua halaman 48. Kata beliau, "Wa ikhtara Syekh Taqiyuddin aidan." Dan yang dipilih oleh Syekh Taqiyuddin, maksudnya Ibnu Taimiyah, annahu yaqulu hadza taratan wa hadza ukhra, yaitu dia membaca kadang-kadang ini, dia membaca kadang-kadang itu. Artinya semuanya bagus. Yang paling bagus adalah solat ini membaca doa ini, solat berikutnya membaca doa itu. Berarti kalau solat Isya nanti baca Allahumma ba'id, subuh nanti baca Subhanakallahumma wa bihamdika, zuhurnya baca lagi yang lain dari doa-doa yang ada, yang disebutkan oleh Nabi atau oleh para ulama kita. Nah, jadi menggabungkan semua riwayat, Dan jamaah sekalian, disebutkan oleh para ulama kita, yaitu Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti jilid ketiga halaman 30, apa manfaatnya ketika kita membaca semua doa ini, dan juga amalan yang lainnya kalau semuanya ada haditsnya, ada landasan hukumnya. Ya. Yang pertama manfaatnya ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena semuanya ini adalah sunnah dari Nabi, maka kita ketika amalkan semuanya itu bentuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dapat pahala ini sekaligus pahala ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau kita mengamalkan ini kadang-kadang itu kadang-kadang adalah bentuk ihya'us sunnah, menjaga sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita cuma mengamalkan satu, terkadang ada ajaran Nabi yang kita lihat kita akan memandang itu, ngapain akan manjo? Ajaran batu kemasingan nih. Padahal itu juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kita cuma mengamalkan satu, akhirnya gampang mengatakan ini bukan ajarannya Nabi. Padahal ajarannya Nabi juga. Hanya saja kita tidak tahu karena se'reji diamalkan. Bisa dipahami jamaah? Yang ketiga adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati kita. Kalau doanya itu terus, kadang tidak disadari leba maki sambayang, kadang tidak disadari leba maki baca iftitahna. Karena seperti on off, anne bawaya langsung ni, tena pambatu nyawanya langsung minan sabut lilaya karena saking biasanya jo, refleks ti. Tetapi kapan ganti-ganti, maka hati kita akan hadir. Karena kapan hati kita tidak hadir, tidak akan hafal doanya, kan gitu. Sehingga ketika kapan diganti-ganti, hati kita lebih ada di dalam solat, sehingga pahalanya lebih sempurna. Karena solat yang kita dapatkan jamaah itu sesuai dengan hadirnya hati kita. Makanya Nabi mengatakan, laisa min salatika illa ma aqalta. Tidak ada yang engkau dapatkan dari salatmu kecuali apa yang engkau akali, apa yang hatimu itu hadir di situ. Entahkah seperduanya, sepertiganya, seperlimanya, sepersepuluhnya, tergantung hati kita. Makanya sama-sama salat belum tentu pahalanya sama. Boleh jadi ada yang lalai, ada yang khusyuk. Nah, bagaimana caranya mendapatkan kekhusyuan itu? Di antaranya apa? Mengganti-ganti bacaan-bacaan di dalam salat kita. Yang penting itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan manfaat yang keempat adalah salah satunya itu pendek dari yang lain, sehingga kalau kita buru-buru tidak ditinggalkan. Kita baca saja yang paling mudah, gitu kan? Nah ini Masya Allah, ajaran kita itu tidak ada yang sia-sia, ada semua manfaatnya. Coba kalau misalnya satu saja doanya yang panjang tadi, akaro-karo gini, tak kalah tema aku baca, kalau buduri. Tetapi karena disebutkan begini, kita bisa memilih yang mana yang paling mudah untuk kita baca di dalam solat kita. Bisa dipahami jamaah sekalian? Nah, sehingga yang mana yang paling bagus? Semuanya bagus. Yaitu kita baca ini, kita baca itu, kita baca ini. Nah, baik. Pembahasan kita yang berikutnya, bagaimana hukumnya menggabungkan semua doa tadi dalam satu kali solat. Nanti solat Isya, karena kita hafal semua doanya ini, kita baca semua. Atau dua langsung kita gabungkan.
Bagaimana hukumnya? Nah, ini kita bahas. Kata para ulama, la yajuzul jam'u bainahuma. Tidak boleh menggabungkan dua, apalagi lebih dari doa-doa istiftah dalam satu kali waktu sholat. Tidak boleh. Nah, tidak boleh. Baik, kita selesaikan ini. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti jilid ketiga halaman 68, kata beliau, la yajma'u bainahuma, tidak boleh menggabungkan dua doa iftitah atau istiftah di dalam satu kali salat. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Abu Hurairah tadi. Hadits yang tadi, ketika Nabi menjawab pertanyaan Abu Hurairah, Nabi hanya mengucapkan satu doa iftitah, tidak menjawab dengan dua apalagi tiga doa iftitah. Sehingga itu menunjukkan bahwasanya memang tidak dijamak, tidak digabungkan antara dua doa istiftah apalagi 3, 4, 5, 6. Karena dua saja tidak boleh, cukup satu. Salat ini satu, salat berikutnya satu, salat berikutnya satu. Begitu ya? Bisa dipahami? Baik, ini yang bisa kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat jemaah sekalian, dan tentunya jangan lupa diamalkan. Karena tujuan kita belajar adalah untuk diamalkan, bukan sekedar diisi catatan kita, ya, kemudian dilupakan, tidak diamalkan. Usahakan diamalkan jemaah sekalian. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbagus ibadah kita, terutamanya lagi salat ini, karena salat kita adalah tiannya agama. Nah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.